Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rencana pelaksanaan pembelajaran saya, yaitu RPP, dengan saya sebagai penyusunnya, yaitu Fitri Nurjihan, di Satuan Pendidikan SMA untuk jenjang kelas 11 di semester 2, dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi pemenuhan tugas dalam mata kuliah Sejarah Indonesia masa kemerdekaan sampai reformasi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Tapil Rambe dan Ibu Putri Atika. Dan materi pokok yang akan diambil dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu mengenai dinamika sejarah konflik 1965. Yaitu saya ingin mengambil sub materinya yaitu mengenai tentang kasus kekerasan pada konflik 1965. Dengan alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Adapun fase yang sesuai dalam kurikulum merdeka, yaitu di mana kelas 11 sampai kelas 12 menggunakan fase F dengan menggunakan elemen Pancasila, dan adapun tujuan pembelajaran dari dilaksanakannya ini yaitu pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang dari dinamika sejarah konflik 1965 dari berbagai perspektif seperti ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada konflik 1965. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada materi yang dipaparkan. Adapun profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif. Selama pelaksanaan pembelajaran, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa buku teks, laptop atau gawai, yang ketiga itu Infocus, dan yang keempat jaringan internet. Adapun media yang akan digunakan selama pembelajaran berlangsung yaitu berupa video pembelajaran yang berkaitan dengan materi dan infografis yang juga berkaitan dengan materi. Nah, dari media kita turun ke dalam metode pembelajaran, yaitu digunakannya selama pembelajaran itu yang pertama mode ceramah, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga presentasi. Hal inilah yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan presentasi. Dan selama pembelajaran berlangsung, model pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran berlangsung itu yaitu blended learning, melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem based learning atau PBL. Adapun selama persiapan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, mempersiapkan materi ajar tentang dinamika sejarah konflik 1965, yaitu kasus kekerasan pada konflik 1965, dan yang kedua, mempersiapkan video pembelajaran dan infografis sebagai bentuk materi tambahan guna menambah pemahaman murid. Kemudian kita masuk ke bagian proses kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan awal, yaitu 10 menit, mencakup berisi yaitu guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar kondisi murid. Yang kedua, kemudian sesi baca doa yang dipandu oleh salah satu murid sebelum memulai pembelajaran. Setelah itu memeriksa kehadiran murid dengan mengecek absensi. Yang ketiga, mempersiapkan kelas agar siap dalam proses KBM agar terwujudnya kelas yang aktif dan kondusif. Adapun selama proses kegiatan pembelajaran ini berlangsung, lalu kita masuk ke dalam kegiatan inti yang mencakup selama 70 menit, di mana terdapat sintaknya, yaitu sintak pertama mulai mengenai guru mempersiapkan penayangan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Peserta didik difasilitasi guru mengaitkan video dan infografis dengan kegiatan belajar yang akan dipelajari. Yang kedua, guru memberi tugas pada peserta didik untuk mampu menjelaskan tentang materi kasus-kasus kekerasan pada konflik 1965, di mana proyek berkelompok ini dimaksudkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kasus-kasus kekerasan pada konflik 1965. Sehingga peserta didik didorong untuk mengembangkan sikap kerjasama, kreativitas disusun sebagai laporan kelompok yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan teman sekelas yang dilakukan dengan secara mempresentasikan sebagai di depan kelas secara bergilir. Lalu kita masuk ke dalam sintak kedua, yaitu peserta didik mengidentifikasikan masalah. Nah, setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, peserta didik didorong untuk mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kasus-kasus konflik 1965 yang dampaknya itu diberikan dari kasus-kasus tersebut dari berbagai sumber literatur yang ada di internet. Dan sumber-sumber literatur ini digunakan untuk membuat peserta didik mampu berpikir kritis dalam memahami kasus-kasus kekerasan pada konflik 1965. Yang ketiga, peserta didik mengelola informasi. Nah, dalam sintak ketiga ini terdapat 7 bagian, yaitu di mana peserta didik diharapkan mampu membaca jurnal dan artikel dari sumber-sumber kajian literatur lain yang mengenai kasus-kasus kekerasan konflik 1965, di mana guru memfasilitasi sumber lain, misalnya memberikan tautan internet yang mendukung penjelasan dan pendalaman sumber belajar. Untuk memperoleh informasi lebih luas, peserta didik juga dapat melakukan browsing secara mandiri. Guru dapat memberi
tautan, berita tulisan, dan laporan video tentang beberapa kasus kekerasan. Yang keempat, peserta didik mampu mengolah informasi secara berkelompok dan menuangkannya dalam PowerPoint untuk dipresentasikan di depan kelas di bawah arahan bimbingan guru. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bervariasi, misalnya dengan diskusi kelompok. Dan peserta didik memilih dan mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Lalu, guru membimbing dan mengarahkan proses belajar peserta didik. Yang ketujuh, guru memastikan peserta didik mengerjakan tugas dengan baik. Dan dalam ini, sintak keempat, di mana peserta didik merencanakan dan mengembangkan ide, di mana dalam sintak keempat ini, peserta didik harus mengolah informasi yang disajikan dalam bentuk laporan, poster, atau karya lainnya. Dan juga ada tugas mandiri bagi peserta didik yang dilakukan untuk membuat dan menyajikan materi hari ini dalam bentuk sebuah karya, yaitu kayak bisa poster ataupun dalam bentuk video pelajaran. Dan yang kelima, sintak kelima, peserta didik melakukan refleksi diri dan aksi, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menemukan simpulan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan ke peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan, dan penguatan dan pengayaan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Sintak keenam, evaluasi pembelajaran, di mana guru menyimpulkan dan memberikan pengarahan serta penjelasan secara detail tentang materi yang telah dipelajari dari penayangan video dan dari buku dan internet, untuk menambahkan penguatan pemahaman murid dalam materi yang telah diajarkan. Lalu bagian akhirnya itu guru memberikan penilaian dalam keaktifan murid, mungkin seperti sesi tanya jawab atau kesempatan dalam bertanya atau berpendapat. Dan kegiatan proses pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup selama 10 menit, yaitu peserta didik melakukan refleksi pembelajaran berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dan juga tindak lanjut dilakukan untuk mendorong peserta didik mempelajari lebih lanjut dalam informasi pembelajaran berikutnya tentang konflik-konflik yang lain yang ada terjadi pada tahun 1965. Lalu proses belajar mengajar diakhiri dengan doa dan hikmat sebagai penutup dalam proses belajar mengajar. Lalu memberi salam kepada guru. Berikut adalah materi ajar yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yaitu dinamika sejarah konflik 1965, dan yang poin utamanya itu lebih fokus kan, yaitu mengenai kasus kekerasan pada konflik 1965, di mana yang akan dibahas itu berupa kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anggota-anggota yang berafiliasi dengan para PKI, yaitu kasus kekerasan pada BTI, yaitu Buruh Tani Indonesia, kasus kekerasan pada SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan kasus kekerasan pada Lekra, kemudian kasus kekerasan pada Pemuda Rakyat, dan yang terakhir kasus kekerasan pada Gerwani. Dan berikut adalah daftar-daftar pustaka atau literatur-literatur yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.